Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu al-ayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadillah. La haula wala quwwata illa billah. Ibu ketua pengajian parti yang saya hormati, para pemirsa TikTok live yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali yaitu dalam acara ngopi pasti, ngobrol inspiratif pengadilan agama Pati. Untuk pada sesi ini akan kita bahas terkait dengan penyelesaian gugatan bersederhana yang nanti narasumbernya langsung akan disampaikan oleh Bu Ketua Pengadilan Pati, Ibu Hajah Nur PTSIC MH. Untuk itu, para pemirsa bisa nanti di sela-sela kita ngobrol, bisa memberikan pertanyaan secara live pada kami sebagai bentuk forum komunikasi publik pada kami sehingga kami bisa memperbaiki pelayanan di Pati. Untuk selanjutnya akan kami serahkan sebelumnya kepada Ibu Ketua Pati, kepada Ibu Hajah Nur PTSIC. Dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih Mas Mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TikTok Pengadilan Agama Pati yang berbahagia. Penyelesaian gugatan sederhana ini adalah pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata yang nilai gugatan materialnya maksimal adalah 500 juta rupiah. Dan pemeriksaannya ini dilaksanakan secara sederhana, begitu juga dengan pembuktiannya. Adapun sederhananya itu adalah penyelesaian dalam pemeriksaan gugatan sederhana ini terhitung sejak hari persidangan pertama sampai dengan putusan itu dibatasi waktu selama 25 hari. Ya, jadi itulah sederhananya penyelesaian dalam perkara gugatan sederhana ini. Selain itu, pada saat pendaftaran awal, para pihak ini sudah harus melampirkan bukti-bukti yang sudah dilegalisasi oleh POS. Jadi ketika pemeriksaan, bukti-bukti sudah ada dilampirkan dalam berkas perkara. Pendaftaran itu ya? Iya, betul. Ketika pendaftaran awal sudah langsung melampirkan bukti surat yang akan dijadikan sebagai alat bukti dalam gugatan sederhana tersebut. Kemudian terkait dengan para pihaknya, untuk penggugat dan tergugat ini berjumlah satu orang, kecuali ada kepentingan yang sama, boleh lebih dari satu orang. Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Iya. Jadi maksudnya untuk para pihaknya ini, jadi penggugat dan tergugat terdiri satu orang, masing-masing satu orang. Tetapi kalau misalnya ada kepentingan yang sama, boleh lebih. Misalnya, jadi untuk gugatan sederhana kan hanya dibolehkan untuk perkara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Jadi kalau wan prestasi, asumsi kita adalah pembiayaan yang macet gitu ya. Kalau pembiayaan yang macet ini kan biasanya yang mengajukan kan suami dan istri. Artinya tergugatnya ada dua orang, suami dan istri. Nah, itu maksudnya boleh lebih dari satu orang. Kemudian untuk alamat para pihaknya. Para pihak ini harus berdomisili di satu wilayah hukum yang sama. Yang sama. Iya, yang sama. Berbeda gimana? Misalnya berbeda. Jadi yang boleh berbeda itu penggugatnya. Oh, penggugatnya yang berbeda. Iya. Tetapi penggugat harus menunjuk kuasa hukum yang berdomisili sama dengan tempat tinggal tergugat. Oh, gitu. Nah, jadi itulah kesederhanaan dalam pemeriksaan terhadap gugatan sederhana ini. Jadi itu proses kenapa gugatan ini disebut sebagai gugatan sederhana. Berarti tadi ada ya objeknya itu ya objek perkara. Iya. Itu harus berupa kerugian Kerugian material
maksimal 500 maksimal juta. 500 juta. Iya. Ya, jadi itu berdasarkan Perma 4 tahun 2019. Ya. Jadi awalnya dulu kan gugatan sederhana ini kan didasarkan pada Perma 2 tahun 2015. Gugatan sederhana itu jumlah kerugian materialnya 200 juta. Tapi kemudian diperbarui dengan Perma 4 2019 menjadi 500 juta. Ya. Terus ini Bu, berarti kan yang membedakan kesederhanaan itu di samping pendaftarannya, mulai sudah melampirkan bukti, juga pemeriksaannya ya Bu. Mungkin dari pendaftaran sampai pemeriksaan perkara ini kira-kira berapa hari? Ya, jadi pemeriksaan gugatan sederhana ini dihitung 25 hari sejak sidang pertama. Sidang hari pertama sampai dengan putusan itu maksimal 25 hari. Oh, maksimal 25 hari. Iya, 25 hari. Termasuk mungkin upaya hukumnya mungkin. Beda enggak dengan yang perkara yang lain? Perkara gugatan yang lain ya. Baik. Untuk upaya hukum dalam gugatan sederhana ini adalah upaya hukum keberatan namanya. Oh, keberatan. Iya, jadi permohonan keberatan. Tapi mengajukan permohonan seperti layaknya perkara baru gitu ya. Keberatannya aja itu ya. Ya, sama. Cuma mungkin ada sedikit perbedaan. Jadi untuk upaya keberatan ini sama halnya kita mengajukan seperti permohonan banding lah. Jadi ketika mengajukan permohonan keberatan, pemohon, jadi istilahnya nanti pemohon keberatan. Pemohon keberatan harus melampirkan memori keberatan. Kemudian setelah mengajukan memori keberatan ini dalam waktu 3 hari harus segera diberitahukan kepada termohonnya. Setelah itu dari termohon harus mengirimkan kontra memori keberatan dalam waktu 3 hari ke pengadilan. Dan setelah itu nanti setelah gugatan permohonan keberatan lengkap, nanti ketua pengadilan akan menetapkan majelis hakim. Jadi yang memeriksa untuk gugatan sederhana adalah hakim tunggal. Iya. Sementara kalau permohonan keberatan majelis hakim. Oh gitu ya Bu. Iya. Jadi itu bedanya. Oh. Jadi yang nanti setelah ditetapkan majelis hakim akan memeriksa permohonan keberatan dalam waktu 7 hari. Harus sudah diputus. Mohon maaf Bu, untuk gugatan sederhana ini ada nggak waktu ingkrahnya? Misalkan kalau perkara sederhana 14 hari. Iya, betul. Kalau yang gugatan sederhana itu kira-kira ingkrahnya ada Bu? Ada ya? Ada. Jadi kalau misalkan PT hadir misalkan. PT hadir. Kalau PT hadir berarti langsung ingkrah. Iya, sama halnya dengan perkara yang lain. Tapi kalau yang sanksinya tidak ada berarti 7 hari. Oh, 7 hari. Iya, jadi permohonan keberatan harus diajukan maksimal 7 hari. Dari pemberitahuan. Ya. Tentu kalau misalnya tergugat tidak hadir kan harus ada pemberitahuan. Jadi nanti terhitung sejak 7 hari setelah pemberitahuan terhadap pihak tergugat. Oh, berarti yang membedakan dengan perkara biasa termasuk yang ingkrahnya itu. Iya. Tetap kalau yang perkara 14 hari setelah pemberitahuan diputuskan. Kalau yang ini 11 hari. 7 hari. Oh, 7 hari. Pemirsa, ini adalah hal yang baru untuk gugatan sederhana bahwa ketika diputus secara fast track itu ingkrahnya waktu untuk mengajukan keberatan 7 hari. Iya, 7 hari. Mungkin bisa dijelaskan lagi untuk misalkan terkait dengan cara misalnya tadi lebih terperinci. Oh iya, baik. Untuk pemeriksaan gugatan sederhana ya, jadi alur ya, pemeriksaan gugatan sederhana. Jadi ketika awal ini tentu melalui pendaftaran ya. Pendaftaran nanti berkas gugatan sederhana akan diperiksa oleh panitera terkait dengan kelengkapannya. Sebentar Bu, ini ada bertanya tapi kok beda ya Bu? Beda konteks. Oh iya. Gimana mau dijawab Bu ini Bu? Ini dari warga TikTok kita ini ada yang nanya. Iya. Di luar konteks ini gimana Bu? Boleh silakan. Oh iya. Ini tanya dari Mbak Bu berarti Bu V, enggak ada namanya. Bu, kalau suami nggak mau bayar Kartala
bagaimana? Ini sedikit di luar konteks ya. Iya, di luar konteks ini, Bu. Tapi karena ini ada dalam pertanyaan yang terbaik terkait dengan ikrar talak ya. Jika misalnya suami tidak mau membayar beban ya, beban yang sudah ditetapkan atau diputuskan dalam putusan, nanti majelis hakim akan menunda ikrar sampai dengan 6 bulan gitu ya, maksimal 6 bulan. Kemudian kalau misalnya setelah penundaan 6 bulan tetap tidak bayar, berarti nanti kembali ke status quo, artinya ikrar talak tidak dapat dilaksanakan dan akan tetap menjadi suami istri. Oh, Ya. Berarti gitu ya Mbak B, jadi dijawab oleh ketua bahwa suami dikasih waktu 6 bulan untuk menyelesaikan kewajibannya membayar tanggungannya yang dibebankan kepada suami. Tapi kalau tidak membayar selama 6 bulan, berarti otomatis perkaranya tidak berjalan ke Bu ya? Iya. Artinya kekuatan hukum tetapnya itu hilang. Hilang. Bisa Iya, dilanjutkan? baik, silakan. Baik, alur pendaftarannya. Jadi ketika awal tadi kan sudah mendaftar, kemudian nanti akan diperiksa kelengkapan berkasnya oleh panitera. Kemudian setelah misalnya berkas sudah lengkap, maka ini dilanjutkan lagi dengan nanti ketua akan menetapkan majelis hakim, menetapkan hakim tunggal, menetapkan hakim tunggal yang akan memeriksa perkara gugatan sederhana. Kemudian langkah selanjutnya hakim harus melakukan pemeriksaan awal terhadap gugatan sederhana tersebut. Nanti hakim akan menilai apakah gugatan sederhana ini memang bisa dilaksanakan pemeriksaan ataupun pembuktiannya secara sederhana atau tidak. Kalau tidak, Kalau misalnya tidak, nanti hakim akan mengeluarkan putusan dismisal yang menyatakan bahwa perkara tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana. Ya. Walaupun objeknya tadi 500 juta. Meskipun kerugian materialnya maksimal 500 juta. Tapi mungkin ada misalnya salah satu pihaknya alamatnya tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam perma, itu berarti nanti hakim harus menyatakan gugatan tersebut bukan gugatan sederhana. Kemudian kalau misalnya itu hakim menyatakan itu adalah perkara gugatan sederhana, maka hakim akan menentukan hari sidangnya. Kemudian setelah ditetapkan hari sidangnya itu ini tentu kan nanti sudah ditetapkan panitera penggantinya, dipanggil. Selanjutnya nanti di persidangan pertama hakim akan melaksanakan perdamaian. Perdamaian. Perdamaian ini cukup disampaikan ataupun dipandu oleh hakim. Oh gitu ya? Iya. Tidak. Jadi kalau misalnya meskipun kedua belah pihak hadir, tidak ada mediasi. Jadi hanya di dalam persidangan yang dilaksanakan oleh hakim. Iya. Kemudian setelah perdamaian, sidang selanjutnya nanti langsung ke pembuktian. Iya, langsung ke pembuktian. Jadi tidak ada Tidak ada. Jadi nanti hanya ada jawaban aja. Jadi sidang pertama pemeriksaan jawaban sidang berikutnya nanti langsung pembuktian. Karena kan tentang waktu yang 25 hari sehingga pemeriksaannya ini memang tadilah sederhana, makanya ada beberapa tahapan yang tidak diwajibkan di dalam pemeriksaan perkara gugatan sederhana. Jadi setelah pembuktian, kemudian nanti langsung ke pembacaan putusan. Jadi ada satu tahapan lagi yang tidak ada kesimpulan. Iya, tidak ada. Nah, gitu. Jadi itulah perbedaan dari pemeriksaan gugatan sederhana. Terus gini Bu, ini kan untuk membedakan antara yang diperiksa di kompetensi absolut kita, itu berarti harus diberikan akadnya berarti ya Bu. Iya. Berarti yang akad syariah yang masuk ke kompetensi kita. Kompetensi kita gitu. Iya, betul. Jadi memang karena ini kan gugatan sederhana itu kan gugatan ekonomi syariah. Jadi di dalam Perma 4 tahun 2016
19. Iya, 2016 tentang penyelesaian perkara ekonomi syariah. Itu di pasal 2 menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah itu dapat diajukan melalui gugatan sederhana atau melalui gugatan dengan acara biasa. Nah, inilah makanya gugatan sederhana ini di pengadilan agama itu adalah gugatan sebenarnya ekonomi syariah. Cuma karena nilai kerugian materialnya itu di maksimal tadi ya 500 juta, maka masuk pemeriksaannya sebagai pemeriksaan gugatan sederhana. Kita tahan dulu, ini ada yang bertanya Iya, lagi. iya, baik, silakan. Terkait dengan gugatan sederhana ini pertanyaan dari Pak Ruanggaru. Selamat sore Bapak. Ini kita bacakan nih. Apakah kecepatan penyelesaian gugatan sederhana berpotensi mengurangi keadilan? Ya, ya, Ini pertanyaannya, Bu. Ya, baik. Jadi pemeriksaan gugatan sederhana ini memang di dalam Perma 4 tahun 2019 sudah diatur ya sedemikian rupa sehingga pemeriksaannya memang sederhana. Tetapi apakah itu mengurangi keadilan? Saya kira tidak ya. Karena semua tahapan tetap dilaksanakan. Artinya meskipun tadi ya ada jawab tidak ada replik duplik, tetapi sudah ada jawaban. Sebenarnya replik dan duplik itu kan hanya penegasan dari jawaban ataupun dari gugatan. Jadi tahapannya tetap terpenuhi dan pembuktiannya juga sudah ada. Jadi artinya terkait jawaban, pembuktian, semua sudah dilaksanakan dan semua pihak juga diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan bantahan ataupun mengajukan pembuktian terhadap gugatan yang diajukan. Jadi saya kira tidak mengurangi, artinya tidak mengganggu keadilan yang akan ditetapkan oleh hakimnya. Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Ya. Dari Mas Alvin ini. Menurut Bapak Ibu, apa saja yang tantangan utama yang sering dihadapi masyarakat saat mengajukan gugatan sederhana? Baik. Kira-kira apa tantangannya? Tantangan dalam mengajukan gugatan sederhana ini artinya kami yang menangani biasanya pemahaman masyarakat ya. Jadi terkadang masyarakat belum memahami kriteria mana yang bisa dimasukkan ke dalam gugatan sederhana. Misalnya tadi kalau kerugian material sudah tahu lah masyarakat ya. Tapi biasanya terkait dengan alamat pihaknya. Jadi alamat pihak itu kan harus berada dalam satu wilayah hukum ya. Nah ini terkadang ada pihak yang mengajukan gugatan sederhana tapi alamat pihaknya yang satu ini berbeda wilayah hukum. Nah ini ada yang terjadi seperti itu. Kemudian kadang-kala ketika mengajukan tidak langsung melampirkan bukti-bukti. Iya. Nah ini tantangannya seperti itu. Dan oleh karena itu makanya ada tahapan tadi pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana supaya ketika perkara ini sudah didaftarkan sudah lengkap. Berikut dengan bukti-buktinya. Sampai lupa ini terkait dengan subjeknya. Berarti ini apa perorangan tadi atau subjek hukumnya itu harus datang sendiri ya, Bu? Oh iya. Meskipun ada kuasanya itu wajib hadir Bu. Iya, betul ya. Jadi memang untuk gugatan sederhana ini subjek hukumnya harus hadir. Ya. Meskipun menguasakan kepada lawyer atau kuasa hukum, jadi ketika persidangan harus hadir sendiri atau didampingi. Ya, jadi tetap boleh didampingi, tetapi bukan tidak hadir. In personnya harus tetap hadir. Iya. Gimana Mas Alvin? Tadi udah dijelaskan oleh ketua bahwa tantangannya di antaranya adalah pemahaman masyarakat sendiri terkait dengan syarat-syarat mengajukan gugatan sederhana, baik dari pemenuhan alat buktinya, terus dengan para pihaknya, tempat tinggalnya, itu jadi kendala sendiri. Dan untuk ini kita ngobrol santai ini seperti ini adalah sebagai sarana untuk masyarakat biar masyarakat tahu ya syarat apa saja, ya, terus kejadian apa saja yang bisa dikategorikan
untuk dijelaskan sebagai perkara gugatan sederhana. Kira-kira seperti itu Bu. Iya. Monggo mungkin ada lagi yang di mau disampaikan terkait dengan misalkan kan sekarang misalkan pihak P apa yang dihadir misalkan. Oh iya, baik. Mau dijelaskan itu. Iya. Jadi misalnya di sidang pertama pihak penggugat tidak hadir maka perkara dinyatakan gugur. Sidang pertama dipanggil kembali Bu. tidak. Oh Ya. Kemudian kalau misalnya di sidang pertama itu tergugat tidak hadir, maka akan dipanggil sekali lagi. Ya, gitu. Jadi nanti kalau sidang kedua pihak tergugat tidak hadir, maka perkara dapat diputus first strike. First strike. Iya. Berarti nanti kalau di first strike berarti yang pihak termohon tergugat dalam gugatan berarti bisa mengajukan set. Iya, bisa. Ya, jadi untuk tergugat bisa mengajukan Z ketika misalnya perkaranya diputus secara first strike. Nah, iya. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Rapunzel Mas Mbak ini. Bagaimana jika tergugat tidak diketahui keberadaannya? Gugatan diajukan gimana? Oh ya. Jadi dalam perkara gugatan sederhana, jika pihaknya tidak diketahui tempat tinggalnya ini tidak bisa didaftarkan sebagai gugatan sederhana. Karena asasnya untuk pihak yang tidak diketahui alamatnya kan akan dipanggilnya dalam waktu yang lama kan? Bulan-bulan ya Bu? Iya. Lewat masa gitu. Untuk pencarian, misalnya untuk yang perkara selain pencarian itu kan harusnya kan berarti kan 2 minggu, artinya akan banyaknya menyita waktu, sehingga kalau untuk perkara gugatan sederhana memang pihaknya harus diketahui tempat tinggalnya. Berarti kalau tidak diketahui berarti gugatan biasa. Gugatan biasa. Iya. Nanti akan mengikuti acara gugatan biasa. Begitu Mas Rapunzel ketika salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya, berarti nanti bisa diajukan secara perkara data biasa. Tidak bisa diajukan menggunakan kaidah penyelesaian gugatan sederhana. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan terkait gugatan sederhana? Iya. Baik, saya tambahkan bahwa berkaitan dengan gugatan sederhana ini mungkin kepada para pemirsa yang akan mengajukan gugatan sederhana mohon untuk bisa memahami kembali tentang kriteria pengajuan gugatan sederhana, sehingga gugatan sederhana yang diajukan ini memang harus dilampiri bukti yang sudah dilegalisasi dari kantor pos ketika mendaftarkan perkaranya. Jadi bukan diajukan setelah atau ketika pembuktian, tapi memang harus diajukan sejak awal untuk memudahkan ataupun menyederhanakan proses pemeriksaan terhadap perkara gugatan sederhana ini. Dan selain itu terkait dengan alamat itu juga harus diperhatikan bahwa untuk gugatan sederhana para pihaknya harus berada pada domisili hukum yang sama. Nah, itu yang biasanya sering terjadi hambatan ya. Jadi hambatan untuk kami ketika menyelesaikan perkara gugatan sederhana. Pada dasarnya kalau urusan gugatan sederhana itu yang majelis untuk hakimnya sendiri itu tidak merupakan sertifikasi khusus tidak ya Bu? Apa bagaimana Bu? Gugatan sederhana ini kalau di pengadilan agama perkaranya ekonomi syariah. Iya. Jadi kalau perkara ekonomi syariah itu harus memiliki sertifikat atau sertifikasi ekonomi syariah. Iya. Oh, gitu ya. Kecuali memang tidak ada ataupun mungkin ada keterbatasan hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah. Nah, ini mungkin nanti ada kebijakan tersendiri dari pimpinan pengadilan dalam menunjuk hakim yang akan menangani perkara gugatan sederhana ataupun mungkin perkara ekonomi syariah. Iya. Oh, ternyata kita bincang-bincang sudah lebih dari 1 jam. Oh gitu. Iya. Sudah saatnya untuk kita rehat ini. Oh iya. Dapat simpulkan Bu Bapak Ibu semua terkait dengan gugatan sederhana. Oke, gugatan sederhana yaitu sengketa perdata investasi yang nilainya sampai 500 juta, betul Bu ya? Terus bukan sengketa yang harus diselesaikan melalui pengadilan khusus,
dan bukan sengketa terkait dengan tanah. Betul Bu ya? Iya. Terus terkait dengan subjek hukumnya, yaitu orang perorangan atau badan hukum, ya, tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan yang sama. Betul Bu ya? Iya. Tadi contoh ketua antara suami istri yang melakukan perikatan dengan dengan Bank bank syariah misalkan koperasi syariah itu. Selanjutnya pedante harus dalam wilayah yang sama, yaitu dalam arti ketika wilayahnya beda berarti penggugatnya ya Bu ya, Khusus untuk penggugatnya harus mewakilkan kepada kuasa yang berdomisili di mana tergugat berada. Iya. Betul Bu ya? Iya. Iya. Selanjutnya pedante wajib hadir dalam gugatan sederhana itu wajib hadir ya meskipun P atau T didampingi oleh kuasa hukum. Betul ya? Saya kira itu Bapak Ibu pemirsa semua yang ada di mana-mana berada, ini terkait dengan forum diskusi kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat kepada kita semuanya. Nanti kritik Bapak Ibu semua bisa disampaikan langsung melalui WA kami yang sudah kita sampaikan oleh top kami, terutama masukan-masukan pada Bapak Ibu semua terkait dengan pelayanan yang telah kita laksanakan di Padi. Saya kira itu Bapak Ibu. Nanti kita ketemu pada sesi selanjutnya, yaitu ngopi pasti dengan Pak Padi dengan topik yang berbeda tentunya. Mungkin closing statement. Oh iya. Baik. Pemirsa TikTok yang saya hormati. Jadi untuk pemeriksaan gugatan sederhana ini adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah. Ya, jadi terkait dengan kelengkapan ataupun syarat-syaratnya menyesuaikan dengan yang tercantum dalam Perma 4 tahun 2019. Dan kami Pengadilan Agama Pati sangat mengharapkan saran masukan dari Bapak Ibu pemirsa semuanya untuk kesempurnaan pelayanan kami kepada masyarakat di Kabupaten Pati. Saya kira itu pemirsa, kita berjumpa di lain waktu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Padi pasti. Oh ya, boleh. Foto di sini.